kebiasaan di sana itu membawa preman, berarti kan dia ngajak perang kepada penggugat. Aguan Antoni Jokowi Sri Mulyani itu tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan secara hukum. Karena dalam PSN, dalam PIK 2, ini 3 jenderal yang terlibat. Jokowi efek, dan memang Indonesia menjadi gelap. Indonesia memang tidak lagi berdaulat. Kita akan menjadikan Indonesia cerah dengan diadilinya Jokowi. Kita kecewa pada penyidik Polda yang mengatakan bahwa tidak ditemukan nama Aguan. Iyalah pastilah. Ya, kan yang bergerak di situ korporasi. Jadi yang dibangun itu adalah kebohongan. Yang dibangun itu adalah ilustrasi. Jadi bukan fakta, malah dia mencoba untuk mencari tahu kelengkapan prinsipal penggugat. Ini ngawur, saya kasih tahu. Jadi dia nggak bisa beracara atau memang dia mencoba untuk mengulur-ngulur waktu. Makanya dengan tegas tadi bahwa tim lawyer kita menolak dengan cara begitu karena sudah tidak ada lagi yang perlu dimediasi. Jadi kita lanjut perkara ini supaya berjalan, nanti kan kelihatan gitu loh ya, ketahuan gitu loh ya. Dan satu hal lagi, kebiasaan di sana itu membawa preman, ya, menabur preman, itu kebiasaan jelek gitu loh ya. Nah kalau negara, kalau polisi, kalau keamanan setempat tidak melakukan ya, pembersihan dalam hal ini, berarti kan dia ngajak perang kepada penggugat gitu loh ya. Bukan cuma Aguan yang bisa menurunkan, siapapun juga bisa gitu loh. Jadi ini yang penting, bahwa mediasi ini mutlak kemenangan penggugat karena dia tidak bisa menghadirkan kepura-puraannya dia membangun seolah-olah dia bertanya kelengkapan penggugat prinsipal. Padahal itu sudah dari pertama kita lengkap. Saya kira itu aja. Dari mediasi tadi itu terbukti bahwa dari pihak tergugat Aguan Antoni Jokowi Sri Mulyani dan kawan-kawannya itu tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan secara hukum. Dari sejak sebelum mediasi, kami dari pihak penggugat itu semua datang, bahkan menyerahkan identitas masing-masing. Dari pihak tergugat yang menyatakan dia sibuk, ya, itu tidak pernah datang. Padahal kami ada yang dari Surabaya, ada yang dari Morowali, ada yang dari Bandung, itu datang. Dalam hal ini, tolong Pak Prabowo sebagai presiden, sebagai orang yang kami harapkan untuk bisa memberikan keadilan, tolong berani bertindak tegas secara hukum. Saya termasuk kawan yang tadi itu adalah pembela Bapak sebagai capres waktu itu 2019. Kami sebagai salah satu tim penasihat hukumnya. Tolong Bapak Prabowo, bahwa harus diketahui bahwa PSN ini itu proyek strategi nasional, itu mestinya diperuntukkan untuk kepentingan rakyat, seperti rumah sakit, jalan, pelabuhan, bukan untuk kepentingan yang sekarang PIK ini. PIK 1 sudah berjalan, PIK 2 juga.
rencana kalau ini tidak dibatasi dan tidak bisa diselesaikan oleh Bapak sebagai Presiden, maka itu akan terus terjadi PIK 1 sampai PIK 11. Bahkan pantai Pulau Jawa itu akan terkuasai sampai PIK 11. Sekarang aja sudah. Ya, sekarang saja sudah. Dari kopling-kapling. Kasihan rakyat. Udah dibikin sertifikat. Sudah dikapling, udah disertifikat. Banget Ya. Dan tadi di mediasi tadi yang bikin kacau, yang bikin tidak enak suasana itu adalah apa namanya? Bukan kuasa hukumnya. Preman itu. Preman-premannya. Ya, itu aja. Jadi mohon kepada Bapak Presiden bertindaklah secara tegas, karena dalam PSN, dalam PIK 2 ini 3 jenderal yang terlibat. Saya nggak usah sebutkan, pasti Bapak Presiden Prabowo pasti tahu tuh siapa 3 jenderal itu yang terlibat di dalamnya sebagai Dewan Komisaris atau sebagai anggota komisaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah mediasi kami yang ketiga ya, dengan tergugat. Dan apa yang terjadi? Kembali kita dipertontonkan dengan kearoganan mereka yang serasa hukum adalah milik mereka. Inilah yang bisa kita bilang adalah Jokowi efek, dan memang Indonesia menjadi gelap karena ketidakpastian masalah hukum. Seperti yang kita ketahui, beberapa institusi besar seperti Jaksa Agung, Bareskrim, dan kemudian kepolisian, Polda itu mereka semua sudah dan Yusron juga ya, mereka semuanya sudah membatalkan angkat tangan mengenai masalah PIK 2. Jadi di sini memang rakyat harus berjuang sendiri. Kami sekalian di sini mengundang kepada semua rakyat Indonesia yang merasakan Indonesia memang tidak lagi berdaulat. Kita akan menjadikan Indonesia cerah dengan diadilinya Jokowi. Dan besok hadirilah tanggal 26 Februari hari Rabu di taman kita tikumnya kita di sekitaran Al-Azhar, Masjid Al-Azhar, dan kita akan konvoy dan kita akan penuhi Jakarta dengan adili Jokowi. Yakin Indonesia akan menjadi cerah dengan diadilinya Jokowi, ditangkapnya aguan dan dibatalkannya PSN PIK 2. Itu aja, terima kasih. Saya kuasa hukum dari Morowali, tepatnya Dusun 1 Desa Labota, Kecamatan Bahodobe, Kabupaten Morowali. Sebenarnya pembentuk undang-undang anti korupsi itu sudah mengantisipasi loh. Inilah yang namanya kejahatan korporasi. Kita kecewa pada penyidik Polda yang mengatakan bahwa tidak ditemukan nama aguan. Iyalah pastilah. Ya, kan yang bergerak di situ korporasi. Kenapa pembentuk undang-undang anti korupsi itu menyinggung tentang korporasi, mau berbadan hukum mau tidak? Karena itu antisipasinya. Sekarang tidak ada yang ingin bertanggung jawab secara pribadi, makanya memakai korporasi. Sama yang terjadi di Dusun 1 Desa Labota, Kecamatan Bahodobe, Kabupaten Morowali. Korporasi lah yang melakukan. Tapi istilah sekarang orkestra gitu loh. Mulai kepala desanya, camatnya, bupatinya, semua ikut terlibat. Sehingga apa itu harus menurut saya itu harus dituntut semua bertanggung jawab secara hukum. Sama PIK 2 dengan Morowali. Malah kami lebih parah, Pak. PIK 2 itu masih pagar bambu ya? Pagar bambu. Kami sudah jadi tanah, Pak. Tidak bisa bambu, Pak. Iya. Itu kami itu, Pak, di sana masyarakatnya kalau hujan banjir dan lumpur. Kalau kemarau debunya dari debu timbunan dan debunya dari batu bara, itu loh. Tiap hari dikerokin tuh batu karangnya. Entah dibawa kemana itu, dikerokin, dibawa. Di sana gimana pemerintah di sana? Pemberitaan di sana ya mati semua, Pak. Ya itulah. Diam jadi, ya. Jadi saya tidak perlu panjang-panjang. Enggak ada, Pak, enggak ada. Saya udah 4 kali menyurat ke Kapolri, Presiden, enggak ada tanggapan, Pak. Jadi benar yang dibilang Said Didu bahwa di Morowali itu terjadi perampokan. Itu yang benar tuh. Seandainya tambang Morowali diselamatkan, mungkin efisiensi anggaran tidak perlu dibawakan oleh Prabowo.
Prabowo. Tapi pertanyaannya, berani tidak Prabowo menghentikan langkah seperti itu? Harus berani. Iya, saya pikir beliau seorang prajurit yang biasa di medan perang, tutup matanya biasa dilakukan untuk berhadapan dengan musuh. Sekarang tutup mata juga, Pak. Lawannya udah jelas siapa itu korporasinya. Lawannya udah jelas kok. Cuma tinggal niatnya mau atau tidak. Iya. Saya pikir begitu. Jadi terima kasih banyak atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya berharap bahwa apa yang kita perjuangkan baik di PIK 2 ini maupun yang kami perjuangkan di Morowali dan seluruh Indonesia itu bisa diselesaikan. Harus diselesaikan dengan cara apapun demi kedaulatan bangsa dan negara dan demi masa depan anak cucu kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.